Ini bener-bener kacau nih teman-teman. Kacau sekacau-kacaunya. Kenapa begitu? Banyak orang pengen menambah penghasilan, tapi ketika ada peluang, ternyata bukan peluangnya yang salah, ternyata dia yang keliru. Semalam saya ada ngobrol di grup WhatsApp. Saya ada banyak grup ya teman-teman ya. Nanti kalau Anda mau lihat grup saya ada di kolom komentar juga sudah saya kasih grupnya. Saya ada banyak grup dan saya aktif. Saya tanya nih, apa peluang nih ya yang pengen Anda lakukan. Tapi ketika dikasih strateginya, detailnya, ini lo jualnya ke sini, nama perusahaan yang menerima apa saja, sampai ke proposalnya, kelompok tani apa segala macam, dan itu free ya, bener-bener free. Saya kasih. Apa jawaban dia? Mas Ali bisa nggak bantuin saya jualan? Lah gambleh ya, udah dikasih gratis. Malah nyuruh saya jualan. Enggak, maksudnya bisnis gue akeh gitu. Ngapain saya ngurusin bisnis orang? Ini masalah skill. Banyak orang pengennya usaha, banyak orang pengennya nambah penghasilan. Sudah tahu penghasilan dia itu sulit, tapi gambleh, skillnya nggak diasah gitu loh. Nah, saya kan ngomongin 5 skill utama supaya hidup Anda itu betul-betul terarah. Untuk apa? Untuk nambah penghasilan, yang jelas. Yang pertama adalah skill negosiasi. Skill negosiasi adalah skill yang penting, negosiasi komunikasi ya. Jadi ada frame berpikirnya, ada tujuan ngomongnya apa, kemudian cara ngomongnya seperti apa. Ditata Bapak Ibu, bukan cuma sekedar kok langsung apa kayak orang dikasih mic terus ngoceh gak karu-karuan. We walk the talk. Nggak gitu, ngomong pun komunikasi saya aja masih sering salah gitu loh. Kadang-kadang saya tuh mikir, ngomong sama karyawan biar mereka nggak takut gimana gitu. Kadang-kadang lihat saya udah serem duluan, aku menakutkan itu tuh. Aku kadang-kadang mikir gitu ya, mau ke kantor mau ngomong sama karyawan, saya mikir sih, dikasih framing dulu supaya saya tidak menakutkan. Tenang aja, aku nggak marah gitu ya. Mau keseringan marah kali ya saya. Saya aja masih terus melatih skill saya berkomunikasi, karena hal wajib ya, di kantor kita butuh skill komunikasi, di rumah kita butuh skill komunikasi. Saya harus ngomong sama istri saya harus ngomong sama anak saya harus ngomong dengan customer saya harus ngomong gimana caranya ngomong di grup, gimana caranya ngomong secara langsung pas ada tamu yang cuman sekedar silaturahmi, networking saja, saya harus seperti apa, jangan terlalu menekan dan sebagainya. Itu semua skill harus dipelajari dan nggak ada habisnya teman-teman sekalian. Kita harus belajar skill itu. Skill komunikasi itu nomor 1 yang paling penting. Belajar komunikasi, belajar menyampaikan sesuatu, ada tujuannya dengan cara yang baik, itu adalah proses bertahun-tahun. Nah, kalau Anda hari ini nggak mulai belajar, ngetik di WhatsApp aja tipe kabeh, urutannya nggak jelas segala macam, itu bakal kacau teman-teman sekalian. Skill komunikasi bukan cuma untuk jualan teman-teman. Pada saat saya meeting sama karyawan saya pun butuh skill komunikasi juga. Mereka harus ngomong sama saya, mereka harus menyampaikan apa yang sedang terjadi dengan sebaik mungkin supaya nggak salah tangkap. Itu bagaimana? Itu semua butuh skill komunikasi. Saya sudah banyak sekali baca buku. Saya baca bukunya Dale Carnegie, bukunya Les Giblin, saya koleksi banyak itu. Dan kita harus praktek lagi dan lain sebagainya. Maka dari itu, ketika Bapak mau usaha apa? Di sini banyak petani kunyit. Saya mau jual kunyit ini gitu ya. Mau dijual kemana? Jual ke pabrik apa jual ke konsumen, saya tanya. Ya kalau jualnya ke konsumen, skill komunikasinya untuk konsumen. Ketika jual ke pabrik, ya skill komunikasinya untuk pabrik. Jadi penawaran-penawaran harus dibuat, bahasanya formal, disertai data-data dan sebagainya. Kalau ke konsumen ya harus dengan packaging yang menarik, terus kemudian bagaimana cara kita mendesain kata-katanya. Itu semua adalah skill komunikasi. Komunikasi nggak cuma gambleh, tapi komunikasi itu adalah ya tulisan juga gitu ya. Kita WhatsApp juga komunikasi. Orang yang ngomongnya berantakan, dia WhatsApp juga berantakan. Orang yang ngomongnya cepet seperti ini, kalau WA juga cepet gitu loh. Ya orang kalau tas-tas gitu ya kelihatan, begitu ngomong pakai WhatsApp juga tas-tas juga gitu ya. Yang lemot ya udah lemot aja, nggak respon. Oke, yang pertama skill komunikasi dan negosiasi sangat penting. Yang kedua skill problem solving. Jadi kalau ada masalah, kita belajar mengurai masalah itu dan mencarikan solusinya dengan cepat dan tepat. Orang kalau nggak bisa mengurai masalah, hidupnya aja kacau, penuh masalah yang tidak terselesaikan. Boro-boro ketemu customer, boro-boro buka bisnis ya. Kemarin tuh saya sering lempar masalah tuh sama teman-teman di grup. Apa masalah sekitar Anda? Gitu. Ada yang jawab, masalahnya pemasukannya sedikit gitu. Tak tanya, itu masalah siapa? Masalah Anda apa masalah orang lain? Masalah saya. Banyak orang itu mau bisnis, yang dipikir itu malah masalah EDW, masalahnya sendiri. Lah kan koplak ini. Ya, jadi
yang namanya bisnis itu kita memikirkan masalah orang lain. Ketika orang lain itu belanja jauh, maka Anda buka toko yang dekat. Ketika orang itu belanja malam-malam nggak ada toko buka, maka Warung Madura buka 24 jam. Itu mikirkan masalah orang lain, bukan mikirkan masalahnya diri sendiri. Gitu loh. Jadi pikir problem orang, kemudian apakah produk Anda bisa menyelesaikan problem tersebut. Itu problem solving untuk customer. Kemudian di dalam setiap bisnis pasti akan terjadi problem. Anda jangan pernah berharap punya bisnis yang tidak ada problem. Saya kemarin barusan buka gym sama istri saya. Di awal begitu buka, apakah langsung untung? Tidak. Ternyata desain dan komunikasi yang kita bangun tidak match dengan orang yang datang. Sehingga apa? Ratusan WhatsApp itu masuk, tetapi mereka tidak paham apa maksudnya, apa programnya. Tempatnya cantik sih, bagus sih, tapi orang nggak paham. Akhirnya langsung saya duduk sejenak, kita urai masalahnya. Masalahnya di mana sih? Saya langsung buka chat WhatsApp customer, terus kemudian saya lihat, oh ini orang belum paham. Dia masih membandingkan gym saya dengan gym yang lain, dengan tidak apple to apple. Kemudian kita ubah gaya komunikasi, balik lagi komunikasi. Kita ubah gaya komunikasi, saya meeting dengan tim konten. Ini kontenmu harus dibikin seperti ini nih, harus dibikin seperti ini. Kita ubah nih, ya, karena di tempat kita kan semua pakai PT, pakai personal trainer. Kalau di tempat lain kan waktu-waktu datang tanpa PT. Kalau tempat kita nggak bisa, by booking apps, maka kita tidak menyebut sebagai member. Kita langsung ubah menjadi klien. Tung, langsung order masuk. Banyak sekali. Nah, ternyata cuman mengubah satu hal kecil, impact-nya beda. Nah, itu kan perlu teliti, teman-teman. Perlu melihat masalahnya apa, terus kemudian kita buka semuanya, kita baca persepsi customer, terus kemudian kita rubah supaya customer menerima. Nah, problem solving penting sekali. Nah, kalau Anda sudah struggle, Anda sudah pusing, puyeng dengan masalahnya sendiri, ya gimana Anda mau menyelesaikan masalah orang lain? Itu orang ketika datang ke Anda sudah melempem duluan gitu loh. Jadi skill problem solving, semakin tinggi skill Anda, semakin Anda latih, maka semakin besar pendapatan Anda. Ini camkan baik-baik, catat baik-baik. Semakin Anda bisa menyelesaikan masalah, Anda semakin kaya. Mengurai masalah kemudian mencari solusinya dengan tenang, dengan baik, Anda semakin kaya. Kalau Anda mau tahu, kalau Mas Arli rumusin rumusnya kaya apa sih Mas? Simple, problem solver. Kalau Anda jadi seorang yang problem solver, Anda pegang produk apapun, gitu, ketemu customernya. Anda pegang bisnis apapun, jalan bisnisnya. Kenapa? Karena semua produk, semua bisnis pasti membawa masalah yang banyak sekali, dan Anda harus mengurainya satu-satu, kamu bisa menyelesaikan satu-satu. Problem solver, penting sekali. Jadi yang pertama, komunikasi. Kedua, problem solving, selesaikan masalah. Yang ketiga adalah skill konsistensi. Penting nih, Mas Arli itu dari dulu ngomonginnya utang, bisnis, sampai ini apa motivator tuh Mas? Bukan, saya pengusaha, murni saya pengusaha. Tapi saya konsisten, masuk ke pikiran saya, apa yang saya alami, ya itu yang saya ceritakan. That's it. Jadi konsisten teman-teman. Nah, yang jadi problem, gimana caranya supaya bisa konsisten? Banyak orang tidak konsisten. Sekarang ngomong A, besok ngomong B. Sekarang jalanin A, besok jalanin B gitu. Ya banyak banget yang dipegang. Baru awal buka bisnis sudah pegang satu-satu, banyak banget gitu. Kata orang Mas, jangan taruh telur dalam satu keranjang. Ya, jangan taruh dalam satu keranjang karena bukan telur Anda, telurnya orang lain. Jangan taruh telur dalam satu keranjang, itu diversifikasi untuk investasi teman-teman. Kalau Anda mau bisnis, Anda mau merintis bisnis, sudah satu aja, produknya satu, bisnisnya satu, jalankan sampai betul-betul melipat ganda hasilnya, sampai benar-benar hasilnya itu berlipat-lipat dari modal yang Anda keluar. Baru Anda longgar finansial, Anda mau investasi, ya pecah tuh ke sektor ini, bikin produk baru dan sebagainya. Baru seperti itu. Saya pun gitu, kalau merintis satu ya sudah. Dulu awal-awal itu berapa tahun Klinos itu saya pegang? 4 tahun, 5 tahun gitu. Jadi dipegang terus. Ya pegang terus sampai kita memahami seluk-beluknya, dari ngeracik produknya sampai bungkus, sampai ngantar ke customer, itu kita paham, detail-detailnya kita paham. Kenapa? Karena fokus. Kalau kita fokus satu, kita konsisten, ya kan, kita punya target yang besar,
dan kita jalankan. Jadi yang namanya konsisten itu teman-teman sekalian. Tipsnya dari saya adalah jangan terlalu banyak melihat hasilnya. Kalau Anda mau jualan yang konsisten, hari ini Anda sudah update status di WhatsApp belum? Hari ini Anda sudah bikin story belum? Itu aja, nggak usah terlalu banyak dilihat story-nya itu menghasilkan berapa. Itu awal-awal gitu. Jadi Anda saat ini kalau awal mula bisnis nggak bisa konsisten, Anda mungkin terlalu banyak melihat hasil. Ketika hasilnya tidak maksimal, drop loyo, ya masuk angin, darah tinggi naik, gula darah naik, ya minimal asam lambung gitu. Seperti itu. Kenapa? Karena terlalu berharap. Sama kayak orang bangun. Tukang itu nata batanya itu satu-satu, ditata satu-satu. Nggak mungkin sekarang itu nata bata terus besok langsung jadi rumahnya mewah sekali. Nggak mungkin. Pasti satu. Dan saya kalau bangun kan tak liatin, kok nggak kacek-kacek ya gitu ya. Sehari itu cuman berubah sedikit, sehari berubah sedikit gitu-gitu. Tapi setiap kali saya bangun, pasti pas hasilnya bagus itu, wah alhamdulillah hasilnya bagus ya gitu. Saya sendiri jadi ketika masuk pertama kali AC-nya sudah dinyalain apa segala macam, kok bagus ya gitu. Nah itulah bisnis. Jadi pada saat bangun itu kayak nggak kelihatan teman-teman. Pada saat bangun kayak Anda nggak bisa ngerasain hasilnya. Pada saat membangun itu kayak, aduh ini dapat untung sedikit harus diputar lagi, harus buat ngiklan. Ini dapat untung sedikit, aduh nambah stok produk dan sebagainya. Nah itu wajar. Jangan Anda melihat yang flexing itu ya bisnis 1 bulan terus beli Ferrari. Nggak gitu teman-teman. Anda nggak bisa gitu loh. Ya itu kan konten menyesatkan itu. Nggak begitu faktanya gitu. Jadi kalau Anda berpikir Anda baru bisnis sebentar terus jadinya gede banget ya. Jadi skill konsistensi yang nomor 3 ya, harus tahan banting konsistensi. Kita punya goal besar, ditata satu-satu, jangan terlalu banyak lihat hasilnya. Itu nomor 3. Nomor 4, skill manajemen waktu dan prioritas. Apa bedanya mas? Waktu itu ya jam, jalan terus. Prioritas itu adalah apa yang kita dahulukan. Kalau itu pakai urutan tuh dalam hidup Anda. Hari ini apa yang Anda prioritaskan, taruh nomor 1 di atas. Project apa yang Anda prioritaskan, dahulukan di atas. Yang berat-berat, dahulukan di atas. Yang namanya prioritas pasti akan menguras energi Anda. Biasanya banyak orang hal-hal yang berat-berat justru ditaruh belakangan sehingga dia nggak selesai-selesai. Kalau yang paling gede ini segera Anda ambil tindakan, ya prioritas-prioritasnya. Yang kecil-kecil itu jadi terasa mudah. Jadi penting sekali kalau dalam bisnis problem-problem besarnya itu harus Anda pikirkan dahulu, ya. Anda meetingkan bersama tim kalau ada timnya. Kalau Anda sendirian ya Anda harus cari solusinya. Ada ChatGPT, ada tools-tools di Solo Digital.org yang bisa membantu Anda untuk menyelesaikan problem-problem bisnis Anda, mulai dari rekrut karyawan, penjualan, manajemen, dan lain sebagainya. Ya, Anda pilih aja itu tools-toolsnya di Solo Digital.org, bagus-bagus ya. Anda bisa sekian detik langsung Anda ketemu, oh ini masalah saya ini, solusinya ini. Anda bisa jadi seorang problem solver. Nah, itu prioritaskan aja. Masalahnya apa? Selesaikan dengan prioritas yang tinggi. Kemudian di manage. Kalau Anda sudah punya prioritas, baru Anda bisa memanage waktu Anda, manajemen Anda. Jadi, kenapa manajemen? Nggak cuma manajemen waktu. Manajemen waktu aja, waktu gimana manage-nya kalau semua dipukul rata. Tapi kalau Anda prioritaskan, akan lebih mudah. Berarti yang porsinya lebih besar adalah yang paling penting, paling urgent, paling cepat harus diselesaikan. Itu yang mana? Selesaikan hari ini. Yang lainnya nomor sekian. Gitu. Karena kita nggak bisa menyelesaikan dalam waktu bersamaan. Yang nomor terakhir, skill berpikir positif. Berpikir positif itu harus dilatih teman-teman. Saya sering ngomong di mini course saya, di business coaching saya sering ngomong ke teman-teman sekalian. Mau belajar sama saya, yang paling penting ini yang harus dilakukan pertama kali. Apa? Ganti mindset. Ada mindset orang susah, ada mindset orang sukses. Mindset orang susah, kalau dikasih solusi, otaknya menciptakan masalah. Jualan aja di TikTok. Lah tapi kan, lah masalahnya, nah itu orang mindset susah. Orang mindset susah ini ngumpulnya di mana? Ini kalau makan siang, kalau pulang kerja, mereka nongkrong tuh, membentuk sebuah paguyuban, komunitas orang susah. Kenapa kok gitu masalah? Iya. Di situ nanti dia ngomongin susah-susahnya, kesulitan negara lah, dia di kantor bosnya galak lah, kemudian istrinya galak lah, utangnya tambah banyak lah gitu, dan saling beradu. Semakin susah mereka semakin merasa bangga. Ada orang-orang kayak gitu tuh, jumlahnya banyak. Dan ingat, mindset susah pun menular. Nah, ketika saya duduk bareng sama pemilik perusahaan, saya duduk bareng dengan orang-orang yang income-nya sudah tinggi, mindsetnya ternyata nggak begitu. Kita duduk bareng, mindsetnya adalah ketika disodorkan sebuah masalah, pikirannya menciptakan solusi. Orang-orang sukses semuanya tidak terkecuali mereka problem solver. Lihat masalah,
pikirin solusinya, dan action di situ. Jadi, teman-teman sekalian, skill berpikir positif ini penting banget. Ketika ada masalah, kita memikirkan hal positif. Oh, kalau nanti berhasil masalah ini, berarti impact-nya seperti ini, seperti ini. Oke, kita lihat masalahnya. Kita lihat masalahnya, kemudian dibuka tuh. Jadi, dengan diawali positif dulu, ya gimana caranya, Mas? Supaya kita bisa berpikir positif terus. Latihan, teman-teman, dan jaga apa yang Anda lihat. Jaga apa yang Anda tonton. Kalau yang Anda tonton, tontonan yang negatif-negatif, berita-berita negatif, semuanya negatif, ya toh. Sehingga ini nanti bisa mempengaruhi kehidupan Anda. Kalau Anda masuk negatif, Anda nggak mungkin berperasaan positif. Perasaannya negatif, tindakannya pun akan negatif. Kalau masuk positif, positive feeling, positive mind, positive feeling, kemudian positive action, positive result. Penting sekali, masukkan hal positif ke dalam pikiran Anda. Investasikan apapun di otak Anda yang positif gitu. Jadi saya pun sampai hari ini investasi otak ya. Istri saya kemarin habis ikut seminar nutrisi, pembicaranya dari Australia gitu. Bayarnya mahal juga, 2,5 juta Pak. Kita terus menerus, saya pun demikian dari dulu. Sejak saya nggak punya uang, bahkan dulu saya pernah mau beli bukunya Pak Tung Desem tuh. Masih zaman susah tuh mau beli buku itu, harganya 300.000, judulnya Marketing Revolution. Dan saya untuk ngumpulin 300.000 itu berbulan-bulan. Saya pinjem bukunya teman saya baca gitu ya, saya kembalikan lagi, belum selesai. Terus kemudian saya masih, bukunya bagus, sampai seperti itu ya. Bukunya Marketing Revolution, saya ingat kalau Pak Tung nonton ini, saya dulu orang susah yang untuk beli buku Anda nabung saya cukup lama itu. Jadi itu ya teman-teman sekalian, investasilah pada ilmu pengetahuan. Gini loh teman-teman, apakah Anda belum berinvestasi? Anda belum. Anda berinvestasi ilmu ke anak Anda. Orang tua Anda menginvestasikan ilmu ke Anda. Tapi masalahnya, pendidikan kita itu tidak mengakomodir. Pendidikan kita itu tidak menyediakan, tidak memfasilitasi apapun yang menghasilkan kesuksesan di masa depan. Bukan saya menyesal untuk sekolah, bukan saya menyesal kuliah, itu enggak. Gitu. Tetapi apa sih tujuannya sekolah? Tujuannya sekolah adalah supaya kita menjadi normal di lingkungan sosial. Bener nggak? Sekarang gini teman-teman, ada yang kuliah IT. Saya kemarin bikin website 2 gitu. solodigital.org, saya bikin website booking apps. Velo punya dengan AI. Siapa yang kuliah IT dulu? Angkatan saya yang kuliah IT mungkin juga nggak tahu itu. Gitu. Sekarang bukan berarti nggak perlu kuliah IT. Saya tetap butuh IT untuk mengoperasikan AI-nya. Tapi ilmu yang Anda pelajari di kampus dulu sama hari ini itu sudah jauh. Ya, Anda bayangin aja teman-teman. Saya kuliah sastra Inggris. Saya kasih tahu. Dulu di kampus saya itu ada skill yang sangat dikejar-kejar sama hampir setiap orang di kampus itu, karena kita sastra Inggris ya. Kenapa? Karena bayarannya tinggi. Apa itu? Menjadi interpreter. Interpreter itu menerjemahkan secara langsung ya. Jadi, my name is John misalnya, nama saya John, nah itu namanya interpreter itu ya. Itu bayaran per jam tuh mahal, ratusan ribu atau mungkin bisa jutaan, tergantung seberapa kaliber dia ya, gitu, seberapa populer dia menjadi seorang interpreter. Jobnya sudah banyak ya semakin mahal. Nah, itu kita ngejar-kejar tuh. Tapi sekarang teman-teman, interpreter itu digantikan sama headset Cina ya. Headset Cina ini tak masukkan di sini, ini bisa 16 bahasa teman-teman. Kemarin saya ke Cina beli ini harganya 150.000 ya kan? Kan kampret gitu loh. Saya jadi ngerasa gimana ya? Aku kuliah mahal-mahal itu loh untuk menerjemahkan sesuatu gitu ya. Ketika hari ini saya harus keluar negeri, terus bahasanya bahasa Cina, bahasa Jepang gitu. Ya itu kita butuh tools gitu, dan toolsnya sudah ada zaman sekarang pakai AI. 150.000 beres gitu. Jadi saya kuliah 5 tahun ya, sampai cuti-cuti waktu kuliah gitu, disambi-sambi, lulusnya juga susah. Sekarang tergantikan dengan alat seperti itu. Saya jadi translator itu satu lembar bisa, kalau translator pemula itu Rp5.000 dulu. Kalau translator yang sudah ahli ya bisa sampai 50.000 per lembarnya. Ya sekarang pakai ChatGPT sudah red gitu ya. Ya sudah, ya ngapain lagi gitu ya. Bahkan anak saya ngomong sama ChatGPT. Can you explain in Arabic? بالطبع. دعونا نبدأ بقصة في أرض بعيدة. كان هناك مملكة ساحرة. Sampai yang paling kecil juga gitu, ngomong bahasa Inggris cuma dengan AI. Jadi itulah perkembangan saat ini teman-teman sekalian. Nah, kembali lagi, skill berpikir positif, investasikan sekarang ini yang nomor 1 kepada otak Anda. Investasi ilmu, karena ilmu yang Anda pelajari dulu dengan sekarang itu beda. Nggak usah dulu lah, mungkin tahun lalu Anda belajar sesuatu, sekarang udah nggak kepake, bisa jadi. Makanya, longgarkan keuangan Anda, kemudian sisihkan sebagian untuk terus-menerus berinvestasi di ilmu. Karena orang yang berilmu
dia yang akan survive, dia yang akan mengetahui kondisi, dia akan mengetahui solusinya. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.